sebelum memulai kelas supaya kita semangat lagi, aku punya hadiah buat kalian. Nanti kalau ibu bilang semangat matematika, kalian jawabnya matematika asyik, gitu ya. Oke. 1, 2, 3. Semangat matematika. Matematika asyik. Aku masih lemes lagi. Semangat matematika. Matematika asyik. Tepuk tangan. Oke, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya dicat terlebih dahulu apa di bawah tempat duduknya ada siapa? Ada Ibu bersih, Bu. Alat tulisnya sudah siap? Sudah. Nah, untuk memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, karena ketua kelasnya minta tolong untuk bimbing doa. Oke. Marilah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa sesuai agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini apakah hadir semua? Hadir. Hadir ya, tidak ada yang absen. Oke, anak-anak, kemarin kita kan telah mempelajari materi hasil dan perbandingan ya. Masih ingat kan? Nggak lupa. Di masa baru kemarin udah lupa sih Dani. Ada dikit-dikit. Ada yang masih ingat gak? Perbandingan itu ada berapa jenis? Apa? Ada dua itu. Perbandingan senilai dan perbandingan pada nilai. Itu sekali apa? Nah, hari ini kita akan membahas materi baru yang baru bagi kalian, apalagi kalian masih baru di SMP ya, kelas 7, yaitu materi kesebangunan. Ada yang pernah dengar nggak kesebangunan itu apa? Belum pernah. Mungkin kata-kata kesebangunan itu Bagaimana tahu tuh? Baru tahu. Kesebangunan itu ada hubungannya sama bangun datar. Ya. Sebelumnya kan di kelas 7 sebelumnya juga sudah dibahas ya tentang bangun datar. Nah, oke, ibu siapkan dulu PPT-nya ya, anak-anak. Iya, Bu. Oke anak-anak, sekarang perhatikan PPT materi dari Ibu. Yang pertama yaitu pertemuan ini kita akan membahas arti kesebangunan terlebih dahulu ya. Oke. Nah, tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama menganalisis bangun datar yang sebangun. Dan yang kedua, dari kalian setelah menganalisis bangun datar yang sebangun, kalian bisa memahami syarat-syarat bangun datar yang sebangun. Itu anak-anak. Oke. Nah, ini mari menganalisis. Di sini Ibu akan sedikit mengaitkan ya antara matematika dan juga kearifan lokal. Nah, salah satu kearifan lokalnya yaitu rumah adat dari mana? Rumah Gadang? Dari Padang, Ibu, Sumatera Barat. Nah, pinter Alia. Oke, di sini rumah Gadang dari Sumatera Barat ya, Padang. Itu dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan rumah besar. Ya, kita bisa lihat rumahnya besar kan ya? Iya. Oke. Nah, dari ciri khas rumah Gadang ini terdapat gentengnya yang runcing. Ya. Jadi arsitektur di rumah Gadang ini memiliki ciri khas yaitu pada gentingnya. Nah, di sini gentingnya itu dinamakan dengan apa namanya? Bacaannya itu baca dulu. Atap gonjong. Nah, jadi atap gonjong ini atapnya runcing, ya, dan bertingkat. Nah, di sini kira-kira bentuknya atap ini sama atau tidak ya? Tentunya sama. Sama ya? Tapi Sama. sepertinya itu semakin ke samping itu semakin besar. Semakin besar. Ya, semakin ke samping atau ke belakang ya?
bentuknya sama-sama berbentuk persegi panjang. Nah, pintar, Aisyah. Sama-sama bentuk persegi panjang. Kira-kira ukurannya sama nggak ya? Persegi panjangnya itu jendelanya? Ada yang besar, ada yang kecil gitu. Iya, iya memang ada yang besar, ada yang kecil. Seperti yang dekatnya pintu itu semakin kecil ya. Yang pojok kiri kanan itu besar, tinggi ya, tinggi. Nah, tepat sekali ya. Terima kasih Natasha. Jadi kita menemukan beberapa dari arsitektur rumah gadang yang bentuknya sama, namun ukurannya berbeda ya. Oke. Nah, di sini ada juga pertanyaan. Nah, pertanyaan yang pertama, pada arsitektur rumah gadang tersebut, apakah kalian menemukan bentuk bangun datar yang sama? Berarti iya ya, jawabannya sudah dijawab oleh Dani dan Natasha. Nah, bagaimana ukuran bangun datar yang bentuknya sama tersebut juga memiliki ukuran yang sama? Nah, pertanyaan ini untuk contoh lebih lanjutnya dari pertanyaan ini bisa Ibu lanjut ke slide berikutnya. Slide contoh kesebangunan. Nah, dapat dilihat contoh kesebangunan ada dua. Yang pertama itu ada pas foto dengan 3 ukuran yang berbeda. Nah, dan juga ada pisah. Nah, pisah dengan size yang berbeda, size small atau kecil, medium, sedang, dan large atau paling besar. Ya. Nah, maka dari itu, dari contoh yang telah Ibu paparkan, ada yang tahu kenapa kok bisa dia bentuknya sama, namun ukurannya berbeda, tapi dia masuk ke sebangunan? Mungkin kalau ada yang tahu, silakan dulu ya sebenarnya, karena kita harus berdiskusi mengapa terdapat bangun datar dengan bentuk yang sama, namun ukurannya berbeda-beda, dan apakah itu bisa disebut dengan sebangunan. Nah, kita coba terlebih dahulu mengerjakan LKPD-nya ya, anak-anak. Dari pertemuan kemarin kan Ibu sudah memberikan kalian kuis di akhir pelajaran. Nah, dari hasil kuis tersebut, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Nah, satu kelompoknya berisi 2 orang, ya, berpasangan ya. Nah, jadi dalam 3 kelompok itu Ibu beri nama masing-masing kelompoknya. Yang pertama, Ibu beri nama kelompok R. Kartini, dan yang kedua, Ibu beri nama kelompok Kapitan Patimura, dan yang kelompok ketiga, Ibu beri nama kelompok Pangeran Antasari. Baik, Ibu akan membagi kalian dalam 3 kelompok. Langsung saja Ibu bagi ya. Yang kelompok pertama yaitu kelompok R. ini anggotanya Alia dan juga Fiza. Untuk kelompok kedua, kelompok Kapitan Patimura, anggotanya Alina dan Nafa. Dan kelompok yang ketiga, Pangeran Antasari, ada Dani dan Natasha. Nah, silakan berkumpul secara kelompok. Ya anak-anak, setelah dibagikan LKPD-nya, silahkan kalian kerjakan. Tapi sebelumnya Ibu akan membagikan 3 foto, 3 ukuran foto dari beberapa kawan untuk kalian ukur.
yang telah ada di LKPI-nya. Oke, ini untuk kelompok berdasarkan Mas Hani. Ini kelompok ini jadi dalam sama baik. Jika ada yang ditanyakan, boleh angkat tangan atau maju nanti. Bu, izin bertanya. Iya, silakan Riza. Ini maksud dari kesimpulan ada yang sama dan profesional itu apa ya, Bu? Oh, kesimpulan sama dan proporsional itu ya? Ya. Nah, kalau sama itu dia lulusannya di apa? Aspek apa? Itu loh yang kolom pertama aspek yang diukur. Ya. Bentuk secara umum. Nah, kalau bentuk itu sama atau tidak? Misal bentuknya sama-sama persegi, berarti itu sama. Terus kalau proporsional, nanti ketika kalian menginput panjang atau lebarnya itu ada yang seperti berbentuk seperti pola bilangan. Nah, itu termasuk proporsional. Nah, karena nanti hubungannya akan pada perbandingan. Oke, coba diinput terlebih dahulu ya, bisa. Gambar RA ini panjangnya yang kecil 4 cm, Ya. yang sedang 8 cm, dan yang besar 12 cm. Dari 4, 8, 12 itu seperti membentuk pola bilangan ya, Bu? Betul, berarti dia apa? Profesional. Ya, proporsional. Oh, baik, Bu, terima kasih. Ibu izin bertanya. Boleh. Kalau soal nomor 2 ini kan membuat perbandingan antara ukuran panjang dan lebar gambar kecil dan gambar besar ya, Bu? Ya. Ya, betul. Oh ya. Nah, jadi boleh gambar kecil dan sedang boleh kalian bandingkan. Terus gambar sedang dan besar boleh, besar dan kecil boleh. Jadi sesuka hati kalian dalam satu kelompok ya. Oke, siap. Membandingkannya. Baik, Bu. Ya. Apa kalian sudah paham nggak sebanding dan tidak sebanding? Paham ya? Semisal nanti kalian menemui seperti ini 4/8 dan 3/6. Nah, nanti ini kan kalau disederhanakan jadi 1/2. Nah, ini juga jadi 1/2. Maka ini bisa disebut sebanding. Oke, coba kalian hitung dulu ya. Itu contoh yang dipapan untuk nomor 2. Baik, Bu. Oke, anak-anak, jadi nanti kalau pas mengukur, misal hasilnya koma, itu kalian dibuatkan aja ya. Bagaimana Aksa dan Lina? Baik, mau tanya Bu, ini kan kami pakai perbandingan foto yang sudah tiga. Ini maksudnya bagaimana ya? Oh iya, jadi kan yang kalian bandingkan itu adalah sisi-sisi yang bersesuaian ya. Kalian menemukan perbandingan berapa di panjangnya? 1/2. Dari mana itu? Setelah diapakan? Panjang sisi gambar yang kecil dibagi panjang sisi gambar yang sedang dan lebar sisi gambar yang kecil dibagi lebar sisi gambar yang sedang. Ya. Nah, coba perbandingan panjang sama lebarnya sama apa enggak? Sama ya, 1/2. Jadi nanti di bawah kalian tulis. Jadi apa? Jadi perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian, perbandingan ukuran sisi-sisi yang bersesuaian,
sebanding. Nah, tadi yang nomor 1 sudah menemukan belum? Sudah ya. Bentuknya yang sama, panjang harapannya berkelipatan atau sebanding ya, proporsional sebanding. Sudah 3. Bagaimana Natasha dan Dani? Apakah sudah selesai? Iya, sudah sampai menemukan ciri-ciri gambarnya semuanya. Oke, sulit nggak waktu kerjakan dari gambar awal sampai akhir? Nggak sih Bu, nggak terlalu seru-seru ya? Iya, maaf. Sesuai latihan ya? Iya. Oke, baik anak-anak, sudah berakhir ya? Iya. Jangan LKPD-nya, maksudnya sudah berakhir. Nah, Ibu akan memilih perwakilan kelompok untuk maju ke depan menjawab beberapa soal yang telah diberikan di LKPD. Nah, untuk kelompok pertama, kelompok anak-anak ini Ibu mau yang maju Alia. Kelompok Kabupaten Patimura Akfa. Dan untuk kelompok yang terakhir, Angkutan Lasari, Ibu mau minta Natasha maju. Oke. Jadi yang kelompok 1 mengerjakan soal nomor mempresentasikan hasil semuanya dulu sama mengerjakan soal nomor 1. Ya, yang kelompok 2 nanti mengerjakan nomor 2 dan 3, dan yang Pangeran Antasari mengerjakan soal nomor 3 sekaligus menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan saya Alia dari kelompok 1. Izin mempresentasikan apa yang telah saya dan rekan saya temukan dari foto air anak ini. Jadi, di sini ada bentuk secara umumnya dari gambar kecil, gambar sedang, gambar terbesar itu sama-sama persegi panjang. Jadi kesimpulannya itu aspek yang berikutnya sama. Kemudian untuk panjang sisi, yang kecil itu 4 cm, yang sedang itu 8 cm, kemudian yang terbesar itu 12 cm. Ya. Untuk lebar sisinya, yang paling kecil itu 3 cm, yang sedang 6 cm, yang besar 9 cm. Jadi kami simpulkan itu proporsional. Kemudian besar sudutnya di gambar kecil sampai gambar terbesar itu sama-sama 90 derajat. Oke, baik. Maju ke nomor selanjutnya. Nah, kalau nomor 1, apa yang kalian dapatkan dari pengamatan yang telah dilakukan? Jadi yang kami dapatkan bentuknya itu sama, ukuran panjang sisinya itu proporsional, ukuran lebar sisinya proporsional, dan besar sudutnya proporsional. Oke. Terima kasih Alia dari kelompok 1 ya. Jawabannya sudah benar dan hasil pengamatannya pun juga tepat. Oke. Untuk lanjut ke kelompok 2, ke Akfa, kelompok Kabupaten Patimura. Ya, sebelumnya kelompok dari Kabupaten Patimura nomor 1 jawabnya apa ya? Sama seperti pertanyaannya. Oke, bagus. Nah, lanjut ke nomor 2-nya. Jawabannya apa? Ini apa yang kalian dapatkan dari pengamatan yang telah dilakukan? Kami dari kelompok Kabupaten Patimura mendapatkan beberapa hal, yaitu ketiga foto tersebut memiliki bentuk dan sudut yang sama. Lalu panjang dan lebarnya berkelipatan dan sebanding atau proporsional. Baik, nah sekali. Nah, nomor 2-nya sudah benar. Lalu bagaimana di nomor 3-nya? Itu masih ada keterkaitan seperti nomor 2. Untuk nomor 3-nya di sini kan memilih 2 gambar dari nomor tersebut. Kami memilih 2 gambar, yaitu gambar kecil dan gambar sedang. Dan di sini kami membagi panjang sisi gambar dari yang kecil dibagi panjang sisi gambar yang sedang.
berisi gambar yang sedang, hasilnya juga sama 1:2. Karena 1:2 tersebut, jadi kami dapat menyimpulkan juga bahwa ukuran sisinya sesuai. Ya, terima kasih ya Pak. Jawaban nomor 2 dan 3. Baik, lanjut ke Natasha dari kelompok Pangeran Pasang. Jadi saya menunjukkan nomor yang menunjukkan nomor ya, ini sama ini ya. Oh ya, apa ya? Terusnya itu siapa nih? Tak tahu nomor siapa sih Natasha? Dia dulu. Gambar ya. Nah, ini saya langsung dijelaskan saja ya, boleh. Jadi yang pertama ada persegi panjang 1. Saya tulis persegi panjang 1. Ukurannya kan AB 20 cm. Panjang AB 20 cm, kemudian panjang AD kan 8 cm. Terus persegi panjang 2 panjang PS-nya 4 cm. Nah, panjang PQ-nya ini yang ditanyakan kan X cm. Nah, X ini berapa? Nah, setelah tadi belajar tentang kesebangunan Bu, kan tadi kan persegi panjangnya sebangun kan ukurannya proporsional. Nah, jadi saya membandingkan panjang sisi AB, saya bandingkan dengan apa? Kalau ini kan AB kan yang panjang, saya bandingkan dengan panjang sisi PQ yang panjangnya milik sini Bu. Nah, jadi AB per X sama dengan ini AD per PS. PS-nya kan 4, saya tulis 4 di sini. Nah, ini AB-nya 20, X-nya ditanya, AD-nya 8, terus ini 4. Ini saya bagi jadi 2. Jadi X sama dengan 2X sama dengan 20, X-nya sama dengan 10 cm. Jadi saya ketemu panjang sisi PQ itu sama dengan 10 cm. Ya, ini Bu. Yang lain jawabannya juga sama? Alhamdulillah sama ya jawabannya. Bisa dilanjut nomor 3. Ini mana saja ya? Oh iya, nah ini jadi yang di nomor 4 kan soalnya disebutkan ciri-ciri dua bangun yang sebangun. Nah, ini merupakan simpulan dari yang telah kita kerjakan tadi. Saya ketemu dua kesimpulan Bu. Yang pertama, bangun yang sebangun memiliki ukuran sisi bersesuaian yang sebanding. Kemudian bangun yang sebangun memiliki sudut bersesuaian yang ukurannya sama besar. Jadi yang kami temukan. Ya, terima kasih kepada 3 orang perwakilan kelompok yang telah maju. Tolong beri tepuk tangan untuk teman-temannya. Oke. Nah, anak-anak, jadi dari kegiatan pengerjaan KPD ini dapat terjawab ya. Kenapa dari contoh yang sebelumnya yang ditampilkan itu dikatakan sebangun? Ternyata karena yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian letaknya memiliki perbandingan yang sama atau sebanding. Dan yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian letaknya juga sama besar. Seperti itu, anak-anak.
kegiatan kita kali ini Ibu ingin memberikan kalian kuis, tapi kalian harus mengakses melalui Word. Nah, untuk link dan QR code-nya ada di sini. Mungkin kalian siapkan device-nya, HP atau laptop. Kalau laptop itu bisa pakai link ya. Nah, nanti setelah kalian mengerjakan akan muncul skornya langsung, ya. Baik. Oke, silahkan untuk dikerjakan anak-anak. Sudah selesai. Oke, sudah scan dan masuk ke webnya semua ya? Sudah. Oke, terima kasih anak-anak. Oke anak-anak, karena waktu pembelajaran matematika hari ini sudah habis waktunya, Ibu harap kalian dapat memahami materi keseimbangan ini dengan baik dan bermanfaat bagi belajar kalian nantinya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya minggu depan kita akan membahas masih keseimbangan, tapi menuju ke keseimbangan dari 2 segitiga, ya. Nah, itu lebih banyak hitungannya anak-anak. Jadi kalian harus banyak berlatih ya nanti. Lebih banyak berlatih dan jangan malas